Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan flashing di HP Android Samsung Galaxy S Advance. Ya, teman-teman tentunya sudah membaca blog saya di sini. Nah, di sini saya sudah tulis bahwa materi kita pada kesempatan kali ini yaitu untuk melakukan flashing kepada Samsung Galaxy S Advance yang secara default waktu pertama kali dibeli HP ini bersistem operasi Gingerbread. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan flashing di Samsung Galaxy S Advance dari Gingerbread ke Jelly Bean. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah bisa melihat apa saja bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Nah, di sini saya sudah tulis poin-poinnya. Yang pertama yaitu tentunya handphonenya dong. Harus teman-teman memiliki handphone Samsung Galaxy S Advance. Nah, di sini saya sudah punya handphone, ini handphone saya Samsung Galaxy S Advance. Kemudian kabel data ini teman-teman yang harus persiapkan, kemudian PC atau laptop, kemudian driver Samsung. Nah, di sini gunanya agar HP teman-teman bisa terdeteksi pada saat melakukan flashing menggunakan software flashing untuk Samsung yaitu Odin. Nah, di sini bagian yang terpenting yaitu tentunya teman-teman saya harapkan sudah mendownload aplikasi dari maksud saya sistem operasi Jelly Bean ini. Jadi teman-teman di sini nanti saya harapkan agar sudah mendownload sistem operasi Jelly Bean yang official dari Samsung yaitu versi Jelly Bean. Ya, oke. Di sini tentunya saya akan menjelaskan step by step bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan flashing terhadap HP Samsung Galaxy S Advance. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah HP Samsung Galaxy S Advance saya. Ya, di sini kebetulan saya sudah melakukan menginstal Samsung Custom ROM. Jadi custom ROM untuk Samsung kebetulan di sini versinya sudah versi 4.22. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan sistem operasi Gingerbread tidak masalah. Ya, bagi saya juga tidak masalah. Karena di sini yang terpenting yaitu bagaimana caranya agar kita bisa balik lagi ke sistem operasi Jelly Bean. Nah, untuk teman-teman yang masih Gingerbread, nah itu tentunya menjadi upgrade dari Gingerbread ke OS Jelly Bean. Nah, di sini teman-teman bisa lihat versinya 4.22, jadi tidak masalah. Bagi teman-teman yang masih versi 2.34, nah itu kan versi Gingerbread. Jadi itu tidak menjadi masalah. Nah, oke. Pertama-tama yang teman-teman harus lakukan yaitu matikan dulu handphonenya. Ya, matikan. Oke, finish power off. Di turn off HP-nya, dimatikan. Ya, ini tampilan saya yang versi custom ya. Jadi buat teman-teman yang masih Gingerbread tidak masalah. Yang penting HP-nya harus mati terlebih dahulu. Ya, kita tunggu. Oke, udah lama ya. Oke, dikit lagi. Jadi di sini saya harapkan teman-teman sudah mempersiapkan bahan-bahannya yang telah saya cantumkan di sini. Nah, sekarang HP-nya sudah mati.
Nah, yang harus teman-teman lakukan yaitu sebelum kita melakukan flashing, saya harapkan HP teman-teman yaitu harus masuk dulu di mode download. Jadi untuk masuk di mode download HP Samsung, pada umumnya itu kita harus menekan tombol home. Yang pertama home, terus yang kedua tombol volume, ya volume yang bawah yang ini. Kemudian tombol power. Ya saya ulangi, teman-teman harus menekan tombol home, terus tombol volume yang bawah, yang down, sama tombol power. Nah, jadi teman-teman di sini harus menekannya secara bersama-sama. Jadi istilahnya ini menggunakan jurus 3 jari. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan itu. Oke, jadi teman-teman jarinya harus seperti ini. Satu menekan tombol home, satu tombol volume yang down, volume bawah, ini yang bawah, sama tombol ini power. Oke, sama-sama kita tekan ya, home, volume, sama power. Ya, jangan dilepas, ditekan bersama-sama. Jadi namanya jurus 3 jari. Ini jurus 3 jari namanya. Oke, tekan bersama-sama, tahan ya. Oke, nah di sini ada tanda peringatan. Untuk melanjutkan ke mode download, teman-teman harus menekan volume up yang ini, yang atas. Nah, untuk membatalkan tekan yang bawah. Nah, karena di sini kita mau masuk ke mode download, jadi teman-teman harus menekan yang volume up. Oke, tekan yang atas ini, volume yang atas. Oke, tak. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke mode download. Oke, sampai sini jelas kan? Ya, setelah kita masuk ke mode download, nah di sini kita, nah ini bahan-bahan yang saya harapkan teman-teman sudah punya. Nah, ini yang 19070D XAMD1 bla bla bla. Nah, ini merupakan sistem operasi Jelly Bean. Ini official dari Samsung. Nah, ini teman-teman wajib harus mempunyai ini. Jadi ntar yang ini yang kita install. Kemudian software Odin. Nah, di sini software yang akan kita gunakan untuk melakukan flashing terhadap Samsung yang kita punya. Terus ini Samsung USB driver. Nah, di sini teman-teman saya harapkan teman-teman wajib untuk menginstal terlebih dahulu agar nanti HP teman-teman bisa terdeteksi di Samsung Odin yang ini. Nah, oke. Nah, sekarang sudah masuk di mode download. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu teman-teman harus menjalankan aplikasi Odin terlebih dahulu, ya. Diklik. Oke, yes. Nah, ini merupakan tampilan dari Odin, yaitu merupakan tools buat melakukan flashing. Ini khusus pengguna HP Samsung. Ya, di sini kalau teman-teman yang menggunakan HP Samsung pasti familiar dengan tampilan Odin ini. Nah, setelah itu saya harapkan teman-teman sudah mempersiapkan kabel datanya. Nah, ini kabel data kita koneksikan ke HP kita. Oke, kita koneksikan, kita connect dalam mode download. Nah, ini dalam keadaan terkonek. Nah, oke. Di sini teman-teman sudah bisa melihat. Ini sini HP kita sudah terdeteksi. Nah, ada tulisan add dengan tanda kuning. Nah, ini menandakan bahwa Samsung kita sudah terkoneksi di PC melalui aplikasi Odin. Nah, setelah itu
teman-teman, kan di sini kita akan melakukan flashing. Oh, ada pesan error, tidak masalah, close aja. Nah, di sini teman-teman klik PDA. Nah, ini untuk melakukan flashing teman-teman harus klik PDA ya. Nah, di sini nanti pilih stop room yang sudah teman-teman download. Jadi usahakan sesuai ya, versinya yang ini 19070 DXA-MD1 19070 OLBA-MD3 home tar MD5 ya. Ini formatnya tar MD5. Nah, nanti ini yang menjadi sistem operasi dari Samsung, yaitu Jelly Bean. Ini akan kita install di handphone kita. Oke, klik open. Nah, sudah masuk. Sekarang yang kita lakukan yaitu klik start. Nah, untuk agar kita bisa memulai proses penginstalannya ya, teman-teman bisa klik start. Oke. Nah, tulisannya masih melakukan proses login. Oke, kita tunggu. Nah, di sini Odin sementara melakukan proses penginstalan. Kita tunggu saja. Nah, di sini. Nah, di sini terlihat ada progress bar warna hijau. Nah, di HP saya juga ada. Di sini proses penginstalan sedang berlangsung. Jadi teman-teman bisa menunggu. Jadi bisa sambil minum kopi boleh, mau merokok juga boleh. Oke, jadi kita tunggu dulu. Ya, kurang lebih sekitar 2 sampai 5 menit. Kita tunggu. Jadi bagi teman-teman yang tadi sudah saya katakan bahwa meskipun saya menggunakan custom ROM di sini, dan teman-teman yang mau mengikuti tutorial ini menggunakan Gingerbread, itu tidak masalah, sama aja prosesnya. Dari Gingerbread ke Jelly Bean, sementara saya di sini dari custom ROM versi 422 mau ke Jelly Bean, itu sama aja, tidak masalah. Nah, di sini sedang melakukan proses flashing. Itu ada beberapa proses di bawah. Oke, teman-teman harus sabar menunggu ya, karena agak sedikit memakan waktu proses itu, tapi tidak lama kok. Ya, lumayan, sedikit lagi. Ya, prosesnya tidak lama lagi. Ya, kira-kira sekitar berjalan sekitar 70%. Ya, teman-teman bisa lihat di sini 70%. Kira-kira aja ya, 70%. Ini close aja. Kita tunggu. Oke, saya harapkan teman-teman tidak kebingungan tadi prosesnya. Prosesnya sangat mudah. Hanya tinggal mengklik PDA-nya aja yang tadi, yang ini. Terus pilih
Stockroom yang sudah di download. Nah, ketika sudah muncul, tekan lagi yang start. Nanti prosesnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman tinggal menunggu aja. Oke, ditunggu sedikit lagi. Sebar hijaunya sini sedikit lagi. Sama ya prosesnya. Oh iya, lupa. Nah, ini teman-teman yang ingin melakukan flashing, saya harapkan melakukan backup terlebih dahulu. Lakukan backup, siapa tahu dalam HP teman-teman ada data-data yang penting, jadi sebelumnya harus di backup dulu. Nah, di sini, oke, di sini komplit, prosesnya sudah selesai. Di sini ada keterangan Altrade complete. Nah, HP saya juga sudah melakukan restart. Di sini ada pesan pas, yaitu artinya sukses. Oke, kita tunggu. Nah, ini prosesnya sedang melakukan proses. Ini tampilan pada saat awal melakukan flashing ya seperti ini. Nah, ini lagi melakukan proses booting. Nah, ini logo Samsung. Jadi kembali ke seperti Jelly Bean yang asli, karena ini versi official yang kita download. Oke. Mungkin di sini karena kita baru melakukan proses flashing, jadi untuk proses booting awalnya itu agak lama ya. Saya harapkan teman-teman bisa sabar. Untuk menunggu. Nah, ini tidak masalah, kita copot aja kabelnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat Samsung sedang melakukan proses pemutakhiran, yaitu lagi sedang mensinkronkan terhadap aplikasi-aplikasi yang akan berjalan nanti. Nah, ini lagi melakukan sinkron. Ya. Oke, ditunggu aja prosesnya. Teman-teman bisa menunggu. Oke, kelihatan ya. Oke, 47 dari 68. Saya harapkan teman-teman sabar menunggu. Ya, 50. Ya, jadi seperti ini. Pada saat melakukan pertama kali proses flashing, apa maksud saya melakukan? Teman-teman pertama kali melakukan flashing, tampilannya akan seperti ini. Dia akan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Sorry ya teman-teman, agak posisinya soalnya agak susah melakukan saya pakai webcam, jadi agak ribet. Tapi nggak masalah, yang penting teman-teman paham prosesnya. Ya, memang ini proses awalnya agak lama.
Oke, teman-teman harus tunggu. Nah, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Melakukan proses. Nah, proses bootnya selesai. Nah, ini tampilan awal dari Android Jelly Bean, versi Jelly Bean. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini versi Android versi Jelly Bean yang sudah kita install. Di sini teman-teman bisa lihat untuk perangkatnya. Nah, di sini, nah teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini versi Android yang telah kita install yaitu 4.1.2. Oke, jadi bagi teman-teman yang menggunakan Gingerbread, yaitu yang awalnya versi 2.3.4 menjadi versi 4.1.2. Nah, di sini kenapa masih tampilannya masih yang lama, karena di sini saya belum melakukan wipe data. Jadi di sini kita harus, teman-teman harus wipe data dulu agar proses sinkronisasinya berjalan sempurna. Jadi teman-teman bisa kembali ke menu ini, dimatikan dulu HP-nya. Oke, daya mati, matikan daya. Nah, di sini teman-teman, kalau untuk melakukan pada saat setelah melakukan flashing pertama kali, saya harapkan teman-teman mematikan handphonenya terlebih dahulu, terus masuk di mode recovery. Nah, kita tunggu dulu sampai HP-nya mati. Ya, kita tunggu. Ya, agak lama ya. Tunggu dulu prosesnya. Nah, oke, sudah bergetar. Nah, teman-teman, jadi untuk masuk di mode recovery, teman-teman bisa menekan tombol home seperti tadi. Hanya saja untuk masuk ke mode recovery, teman-teman harus menekan tombol up. Kalau tadi mau masuk ke mode download, tekan tombol yang bawah. Tapi untuk masuk ke mode recovery, teman-teman tekan yang atas. Sama aja dengan yang tadi, menggunakan jurus 3 jari. Nah, ini menekan tombol home, terus tombol ini sama tombol power. Jadi teman-teman bukan seperti tadi, ditekan secara bersamaan, home, up, sama power. Oke, tekan bersama-sama, terus tekan tombol power, jangan dilepas. Oke,
Nah, ini adalah tampilan mode recovery. Jadi saya harapkan teman-teman sudah bisa ya masuk ke mode recovery. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa menu. Jadi di sini gunanya mode recovery ini yaitu kita melakukan kembali ke settingan default, yaitu melakukan factory reset. Jadi agar proses penginstalan flashing teman-teman sempurna, yaitu setelah melakukan penginstalan tadi, teman-teman harus wajib masuk ke ini dulu, ke mode recovery. Kemudian ini cara menggerakkannya yaitu menekan volume up ini volume, tombol volume untuk menggerakkannya. Nah, pilih yang wipe data factory reset. Oke, untuk memilihnya tekan tombol power, tekan tak. Oh ya, tekan. Oke. Terus pilih yang delete all user data. Jadi di sini teman-teman harus mengklik ini, pilih dengan tombol power agar semua sistem bisa kembali ke settingan pabrik, yaitu tekan lagi power. Oke, ya. Tunggu prosesnya. Sini, oke, di sini data wipe complete. Nah, setelah berhasil, teman-teman masuk kembali ke reboot, yaitu kita reboot HP-nya, masuk kembali ke ini, ke tampilan utama. Oke, reboot system now, tindis tombol home. Oke. Jadi kita tunggu. Ini merupakan proses booting dari HP Samsung. Ya, kita tunggu ya. Ya, proses agak lama karena kita melakukan factory reset. Jadi meskipun lama, tapi setelah ini sistem kita akan kembali ke settingan pabrik, jadi lebih fresh. Ya, memang agak lama prosesnya. Oke, teman-teman tunggu. Udah lama. Ya, oke, sudah masuk. Di sini merupakan tampilan awal, yaitu tampilan yang masih baru untuk Jelly Bean. Jadi seperti ini tampilan defaultnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bahasanya. Kalau saya memilih bahasa Indonesia aja secara default. Kemudian tekan mulai. Nah, untuk WiFi saya rasa teman-teman bisa melewati aja proses ini. Nah, ini untuk Samsung account bisa kita lewati aja karena belum dipakai. Untuk Gmail
bisa sebentar untuk melakukan sinkronisasinya. Kita pilih tidak. Nah, ini bisa pilih tidak juga karena kita belum menggunakannya. Nah, ini settingannya default aja, ini next aja. Nah, ini untuk namanya bisa di skip. Nah, selesai ya. Nah, ini merupakan panduan, ini tidak, jangan kita tampilkan. Nah, ini merupakan tampilan standar dari Samsung yang versi Jelly Bean. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini memang notifikasi untuk instalan baru. Nah, di sini aplikasi defaultnya teman-teman bisa lihat ya, kelihatan ya. Ini merupakan versi Jelly Bean yang asli dari Samsung. Nah, untuk saat ini bisa kita cek kembali versinya. Nah, ini 412. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman yang menggunakan Gingerbread itu tetap bisa. Saya tadi yang menggunakan custom ROM juga bisa melakukan tutorial ini. Oke, jadi berhasil ya. Seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Prosesnya cukup menyenangkan ya, soalnya saya tidak menggunakan handycam, jadi saya menggunakan webcam, jadi agak ribet. Tapi tidak masalah, yang penting teman-teman semua paham, bisa mengerti proses dari tutorial flashing ini. Saya harapkan teman-teman juga bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, jadi cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.